warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fitriana, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kapasitas kerja lapang. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai pengujian pada traktor roda 4. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam pengujian traktor roda 4 juga menghitung yang namanya kapasitas kerja lapang, di mana kapasitas kerja lapang ini akan diperoleh dari pengujian uji unjuk kerja lapangan. Nah, pada kali ini saya akan memperdalam penjelasannya mengenai kapasitas kerja lapang. Nah, apa sih kapasitas kerja lapang itu? Nah, kapasitas kerja lapang merupakan kemampuan suatu alat atau mesin dalam suatu kegiatan yang menghasilkan produk dalam suatu luasan lahan tertentu. Nah, jadi kapasitas kerja lapang ini merupakan berapa hektar sih yang diperoleh dari suatu alat atau mesin dalam pengolahan lahan dalam suatu luasan lahan tertentu. Nah, pada kapasitas lapang ini satuannya dapat berupa hektar per jam, atau jam per hektar, atau hektar per jam per horsepower traktor. Nah, pada kapasitas kerja lapang ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari kapasitas kerja lapang ini. Nah, yang pertama yang mempengaruhinya itu adalah luasan atau lebar dari wilayah yang akan dilakukan pengolahan, dimana di sini kita harus mengetahui berapa sih lebar dari luasan lahan tersebut, apakah cukup dalam suatu pengolahan lahan menggunakan traktor atau tidak. Nah, apabila wilayah yang dilakukan pengolahan menggunakan traktor ini cukup sempit atau cukup sulit, maka dapat mempengaruhi pengerjaan atau kapasitas kerja lapang dari traktor tersebut. Yang kedua yang berpengaruh itu adanya keadaan topografi. Di sini keadaan topografi kita harus mengetahui juga apakah lahan yang diolah itu dalam keadaan datar, landai, atau bergelombang, atau bahkan berbukit. Nah, keadaan-keadaan tersebut juga mempengaruhi dari kapasitas kerja lapang dari traktor. Nah, berapa sih kemiringan dari suatu lahan itu yang dapat diolah oleh traktor? Nah, kemiringan yang dapat diolah dari traktor pada suatu lahan itu berkisar 3-8%. Nah, apabila suatu lahan tersebut kemiringannya melebihi dari 8%, maka lahan tersebut disarankan tidak dilakukan pengolahan menggunakan traktor. Mengapa demikian? Karena lahan yang kemiringannya lebih dari 8% akan memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja pada traktor. Bisa saja traktor menjadi terbalik akibat kemiringan dari lahan yang terlalu miring tadi. Maka dari itu, di sini kita harus memperhatikan juga dari topografinya, karena topografi itu sangat berpengaruh juga pada kapasitas kerja lapang dari suatu traktor. Nah, yang ketiga adanya keadaan traktor. Nah, keadaan traktor ini dilihat dari apakah traktor yang digunakan itu dalam kondisi baru atau sudah tua. Nah, apabila traktor tersebut sudah lama atau sudah tua, maka perlu diperhatikan pada bagian-bagian mesin dari traktor. Apakah mesin traktor tersebut tidak mengalami keausan pada saat bekerja pengolahan lahan sehingga tidak terganggu pada kapasitas kerja lapang tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu adanya keadaan vegetasi. Nah, keadaan vegetasi ini merupakan rerumputan atau semak yang tumbuh pada area pengolahan lahan. Nah, apabila di suatu lahan itu terdapat semak atau rerumputan, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada kapasitas kerja lapang, karena dengan keadaan tersebut dapat membuat traktor menjadi selip atau menjadi macet. Lalu selanjutnya itu adalah keadaan dari tanah. Nah, keadaan dari tanah ini meliputi apakah tanah yang diolah ini adalah tanah keras atau tanah basah atau tanah semi basah. Nah, pada
keadaan tanah ini perlu diperhatikan juga. Apabila tanah yang dikelola adalah tanah yang basah, maka daya tarik yang dihasilkan oleh traktor tersebut akan kecil dibandingkan dengan lahan yang kering. Maka dengan demikian lahan yang basah itu dapat mempengaruhi dari kapasitas kerja lapang pada traktor tidak maksimal. Lalu selanjutnya adalah keterampilan pada operator. Nah, keterampilan pada operator ini perlu diperhatikan juga, apakah operator dalam yang melakukan pengendara traktor itu sudah cukup handal atau sudah cukup terampil sehingga tidak terdapat kendala-kendala pada pengolahan yang mengakibatkan terganggunya dari diperolehnya kapasitas kerja lapang. Nah, yang terakhir yaitu keadaan dari itu saja dari tadi yang pengaruh-pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi dari kapasitas kerja lapang. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai suatu alat itu terbagi dalam pengolahannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada basis area, yang kedua ada basis produk. Nah, basis area ini merupakan kemampuan suatu alat atau mesin dalam mengolah suatu luasan lahan tertentu. Nah, dalam satuan hektar per jam. Jadi basis area ini adalah alat yang mengolah dalam satu luasan lahan. Sedangkan untuk basis produk yaitu suatu alat atau mesin itu yang mengolah dari hasil produknya, yaitu dari hasil produk yang diolah itu dalam satuan ton per jam. Nah, teman-teman, pada kapasitas kerja lapang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kapasitas kerja lapang teoritis atau KLT. Yang kedua adanya kapasitas kerja efektif atau KLE. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kapasitas kerja lapang teoritis. Kapasitas kerja lapang teoritis ini merupakan kapasitas kemampuan suatu alat atau mesin yang memperhitungkan dari pengolahan lahan dengan memperhitungkan 100% dari lebar kerjanya. Nah, dalam kapasitas kerja lapang ini, kapasitas kerja teoritis ini tidak memperhitungkan wasting time-nya. Di mana artinya dalam KLT ini tidak memperhitungkan yang namanya waktu belok, waktu slip, waktu kemacetan, waktu pengisian bahan bakar, dan waktu wasting time lainnya. Nah, di mana KLT ini dapat kita peroleh dengan rumus KLT sama dengan 0,36 dikali W dikali V, di mana W itu merupakan lebar kerja tadi yang sudah dihitung dalam satuan meter, sedangkan V itu merupakan kecepatan pada traktor yang didapatkan dalam satuan meter per sekon. Nah, untuk 0,36 nya itu dapat dari mana sih? Nah, 0,36 nya ini merupakan konversi satuan, artinya sudah ketetapan. Nah, lalu kapasitas kerja teoritis ini atau KLT didapatkan dengan perhitungan rumus yang lain juga. Nah, rumusnya yaitu KLT sama dengan W dikali V per 10. Nah, 10 juga sama dengan 0,36 tadi, yaitu sudah ketetapan dari satuan konversi. Nah, selanjutnya yang kedua mengenai KLE. Nah, KLE ini merupakan kemampuan suatu alat atau mesin dalam pengolahan lahan dengan membandingkan suatu luasan lahan dengan waktu total yang diperoleh dari traktor tersebut. Nah, waktu total itu didapatkan dari ketika traktor bekerja sampai traktor selesai pekerjaannya dalam pengolahan lahan. Nah, di mana waktu total ini meliputi juga perhitungan pada wasting time-nya, seperti waktu belok, waktu slip, waktu pengisian bahan bakar, waktu kemacetan, itu termasuk waktu total dari perhitungan KLE ini. Nah, dalam KLE ini
kita mendapatkan rumus di mana KLE sama dengan A dibagi T, di mana A itu merupakan luasan lahan tadi, luasan lahan yang diolah oleh traktor dalam satuan hektar, dan T merupakan waktu total dalam pengoperasian pengolahan pada lahan menggunakan traktor ini dalam satuan jam. Nah, setelah kita mengetahui KLE dan KLT, maka di sini kita dapat mengetahui efisiensi dari traktor roda 4 itu. Nah, keefisiensi ini tergantung pada KLT dan KLE-nya tadi. Mengapa demikian? Mengapa efisiensi itu tergantung pada KLE dan KLT? Karena efisiensi itu diperoleh dari perbandingan antara kapasitas lapang efektif dibagi dengan kapasitas lapang teoritis dalam satuan persen, di mana rumus efisiensi itu yaitu efisiensi sama dengan KLE dibagi KLT dikali 100%, sehingga untuk efisiensinya nanti diperoleh dalam satuan persen. Nah, dari efisiensi ini tersebut, kita dapat mengetahui apakah traktor yang digunakan dalam pengolahan lahan tadi sudah efisiensi atau belum. Semakin besar angka yang diperoleh dalam efisiensi, semakin besar persennya, maka semakin besar efisiensi pada suatu traktor. Nah, sebaliknya, apabila efisiensinya semakin kecil yang didapatkan atau persennya semakin kecil, maka efisiensi dalam traktor tersebut semakin kecil. Mungkin ada banyak kendala dalam yang sudah dilakukan perhitungan tadi. Nah, teman-teman, maka di sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa kapasitas kerja lapang ini merupakan kapasitas kerja yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kapasitas kerja lapang teoritis dan kapasitas kerja lapang efektif, di mana kapasitas kerja lapang teoritis ini tadi tidak memperhitungkan waktu total atau waktu wasting time, waktu kehilangan yang diperoleh dari traktor. Nah, sedangkan untuk KLE ini memperhitungkan waktu-waktu kehilangan tersebut, sehingga didapatkan suatu perhitungan efisiensi untuk mengetahui keefisiensian dari traktor yang pada pengolahan lahan tersebut. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.